Teruskan diketok ulang. Nah, Pak, kalau secara kasat mata dengan proses dengan gesek-gesek di lantai itu tidak kelihatan nomor yang aslinya. Tetapi kalau kita menggunakan teknik metalurgi dengan menggunakan proses etching, itu nomor mesin yang diduga dipalsukan itu kita amplas halus, ya kan? Setelah diamplas halus, baru dikasih larutan namanya larutan ETSA dan proses etching. Di situ kalau dia pengerusakannya tidak terlalu dalam, nomor mesin yang lama itu akan muncul kembali, walaupun tidak sempurna. Ada yang sempurna keluar nomornya. Dari sana kita bisa melakukan pengecekan di datanya Samsat, itu nomor rangkanya milik mobil yang sebenarnya. Sekian, kemudian. Ini adalah yang asli ya. Nah, ini pemiliknya nih yang asli. Jadi sampai saat ini beliau belum memindah tangankan barang tersebut, masih dipakai ya, masih dipakai dan masih ada dalam penguasaan yang bersangkutan Pak Agung, ya, masih milik Pak Agung. Ya, jadi ini Pak Agung ini salah satu orang yang dirugikan ini, ya. Ini Pak Agung adalah salah satu yang dirugikan. Nanti yang beli itu juga nanti akan kita dalami sejauh mana dia. Kalau memang dia memang tidak tahu, nanti kita lihat dari hasil pemeriksaan Polres Tegal, ya. Ini silakan nanti dari lapor bisa menjelaskan mungkin Pak. Iya, Komandan. Yang ini yang saya bilang nomornya itu bisa dilihat ini ada bekas plat baru. Jadi ini nomor dari sini itu ditempel dengan plat baru, kemudian jelas didempul. Di sini kelihatan nih. Kalau dia mobilnya asli di sana itu tidak ada penambahan plat baru, material baru ini. Jadi nomor aslinya ada di belakang sini, masih ditempel sini. Itu pun kalau belum dihapus. Nah, sedangkan di nomor mesinnya di sini, yaitu yang dilihatkan sama Pak Dir tadi, yang sudah di re-etching, sehingga keluar nomor baru. Baik, demikian ya. Ini mobil didapatkan di showroom, ya, dapatnya di showroom. Nah, sekarang untuk pemilik masih kita dalami, ya, karena dia juga selaku pembeli. Kemudian juga pihak showroom kita periksa, ya. Nah, ini hasil daripada setelah diberikan cairan hexa. Hexa. Ini yang samar itu yang asli. Seharusnya yang aslinya 240 24 44 66. Nah, sekarang sudah berubah menjadi 24 00 760. Oh, ada bekas itu Pak ya, timbul. Nah, ini nomor ini masih terdata di nomor yang asli. Nah, yang ini sekarang seolah-olah ada di sini. Jadi seolah-olah ada di nomor ini. Yo. Gitu ya? Cukup ya? Ada untuk pendalaman saksi lagi, apakah kan ini kan ada jenis mobil yang lain, ini kan minum, ada nggak pendalaman lain yang untuk jenis-jenis mobil lain gitu Pak? Jadi jadi kita ada namanya elektronik registrasi identifikasi itu nasional itu. Jadi kemana mobil itu berpindah, mulai dari BPN 1 sampai di BPN 2 sampai kehilangan duplikasi itu akan terdeteksi di situ. Kemudian lama waktunya ketika kapan dimutasi, ketika kapan dia perpanjangan 5 tahun, dia ganti orang atau ganti pemilik, ganti plat nomor, itu terdeteksi semua. Nah, dari itulah kecurigaan anggota juga. Gitu ya. Berarti pendalaman di showroom mobil itu nanti lebih semua, ya. Inilah salah satunya ya dalam mutasi itu. Kalau memang tidak serumit itu, dia pasti akan lolos. Tapi ada poin-poin, ada loket-loket, di situ tempat kita meneliti daripada setiap pelaksanaan kegiatan mutasi. Ya, demikian ya. Makanya di kita sangat sulit untuk melakukan mutasi tanpa ada identitas yang sebenarnya, identitas orang. Ya, makanya kadang-kadang ya kita harapkan juga pada masyarakat untuk melakukan perpanjangan, untuk melakukan mutasi. Ya, di samping harus membawa identitas asli, dan kita sekarang di Polres Sumatera Selatan kita wajib orangnya datang, kecuali dengan surat kuasa yang bisa ditunjukkan secara legal. Ya, demikian ya. Jangan lupa subscribe, share, komen,
dan like ya.